잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Sejarah Indonesia kelompok 5 kelas 11 MIPA 2. Kelompok ini akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok dan juga proklamasi. Kelompok ini beranggotakan 1. Diva Aurelia, 2. MZ dan Zidnafan Azwar, 3. Nazwatri Nurwita, 4. Nurdiana Salsabila, dan yang terakhir Syifa Az-Zahra. Pada materi proklamasi kemerdekaan Indonesia, ini akan membahas yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik, yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok, dan yang ketiga, perumusan naskah proklamasi. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Puncak kekalahan Jepang terjadi setelah Sekutu atau Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pada dua kota utama di Jepang. Pada 6 Agustus 1945, Sekutu mengebom kota Hiroshima. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu mengebom kota Nagasaki. Luluh lantaknya dua kota utama yang memiliki pabrik senjata tersebut memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Karena terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia, maka bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang yang pertama, perbedaan pendapat golongan tua dan muda. Golongan tua diwakili oleh R. Soekarno dan DR Hatta menginginkan proklamasi disiapkan dengan matang dan tidak terburu-buru dan dilakukan melalui PPKI. Alasannya karena agar tidak memancing kemarahan Jepang yang masih memiliki pasukan senjata lengkap di Indonesia. Juga Marsekal Terauchi sudah menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Golongan muda yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan Khairul Saleh menginginkan proklamasi dilaksanakan secepatnya tanpa PPKI yang merupakan bentukan Jepang. 2. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Menyerahnya Jepang kepada pihak Sekutu akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dimulai pada tanggal 12 Agustus 1945. Soekarno, Mohatta, Rajiman Wedyo Diningrat mendapat janji kemerdekaan oleh Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga tokoh tersebut tiba di Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan sebagaimana janji Jepang tadi. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. 3. Indonesia ditetapkan sebagai status de facto oleh Jepang, yang artinya menjaga agar tidak terjadi perubahan apapun di Hindia Belanda atau Indonesia sampai Sekutu datang untuk mengambil alih kekuasaan. 4. Kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Ini disebabkan oleh Jepang kalah dari Sekutu dan belum ada penguasa baru. Inilah yang dimanfaatkan golongan muda untuk ingin memproklamasikan kemerdekaan dengan mendesak golongan tua. Pada 15 Agustus, setelah mendengar bahwa Jepang menyerah pada Sekutu, golongan muda mengadakan rapat yang bertempat di Laboratorium Mikrobiologi Pengasaan Timur Jakarta yang dipimpin oleh Khairul Saleh dan mendapat hasil rapat menuntut Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa keterlibatan Jepang paling lambat tanggal 16 Agustus 1945, tetapi ditolak oleh Soekarno karena ingin menghindari potensi konflik dan pertumpahan darah dengan Jepang. Sehingga pada pukul 00, golongan muda kembali mengadakan rapat yang bertempat di Asrama Baperpi Cikini 71 berpemimpin Soekarni dan mendapatkan hasil rapat yaitu kemerdekaan harus dilakukan sendiri tanpa Jepang dan Soekarno-Hatta dibawa keluar kota. 16 Agustus dini hari Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tujuannya yang pertama menghindari keduanya dari pengaruh Jepang. Kemudian mendesak dan meyakinkan kembali agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Penyebab pemilihan lokasi Rengas Dengklok. 1.
Lokasinya relatif jauh dari Jakarta, yaitu sekitar 74 km dan 15 km dari Karawang. 2. Adanya markas pasukan peta yang menambah keamanan. 3. Rakyat Rengas Dengklok anti terhadap Jepang. Akhir peristiwa Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo, mewakili golongan tua, menemui para pemuda dan menjamin proklamasi akan dilaksanakan besok, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Juga menjemput kedua tokoh nasional kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Perumusan naskah proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta dan meminta izin kepada Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto dan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun tidak diizinkan dengan alasan Indonesia sedang dalam keadaan status quo. Hal inilah meyakinkan keduanya bahwa janji kemerdekaan Jepang tidak akan pernah terwujud. Sehingga Soekarno dan Hatta bersama tokoh lainnya menggelar rapat persiapan kemerdekaan untuk merumuskan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maede yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah. Setelah selesai rapat, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik sehingga menghasilkan teks proklamasi. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam rapat perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada Ahmad Subarjo, menggunakan konsep kalimat pertama yang berbunyi, "Kami, rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami." Kemudian diubah menjadi, "Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Yang kedua ada Soekarno, menyumbangkan kata proklamasi dan de Jakarta 17.805, wakil-wakil bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Muhammad Hatta, menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesingkat-singkatnya." Yang keempat ada Sayuti Melik, berperan dalam pengetikan naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno, serta mengubah beberapa kata dan kalimat naskah asli yang ia nilai tidak tepat. Yang kelima ada Soekarni, mengusulkan agar Soekarno-Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Yang keenam ada Burhanuddin Muhammadiyah, seorang wartawan yang berjasa menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh wilayah Indonesia. Yang ketujuh Sudiro. Naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ada dua, yaitu tulisan tangan Soekarno dan ketikan Sayuti Melik. Tulisan tangan Soekarno disebut dengan naskah proklamasi Klat, sedangkan ketikan Sayuti Melik disebut dengan naskah proklamasi otentik. Rupanya ada perbedaan atau perubahan di dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada naskah proklamasi Klat, tulisan proklamasi menggunakan huruf kecil, sedangkan pada naskah proklamasi otentik, kata proklamasi menggunakan huruf kapital. Pada naskah proklamasi Klat, hal 2, sedangkan pada naskah proklamasi otentik, hal-hal. Begitu juga pada kata tempo. Pada naskah proklamasi Klat, tempo menggunakan akhiran H, yaitu dibaca dengan tempo, sedangkan pada naskah proklamasi otentik, kata tempo tidak menggunakan akhiran H, sehingga dibaca tempo. Pada naskah proklamasi Klat, Jakarta 17.845, sedangkan pada naskah proklamasi otentik, Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Naskah proklamasi Klat, wakil-wakil bangsa Indonesia, sedangkan di dalam naskah proklamasi otentik dituliskan atas nama bangsa Indonesia. Yang terakhir, pada naskah proklamasi Klat belum ditandatangani, sedangkan pada naskah proklamasi otentik sudah ditandatangani. Awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, Jakarta. Namun di sana kondisi tidak aman, sehingga proklamasi akan dibacakan di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Pada 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia tepat dimulai pada pukul 10.00 WIB.
ada 4 susunan acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Pembacaan pidato singkat oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Yang ketiga, pengibaran bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Yang keempat, kata sambutan Wali Kota Suwiryo serta Dr. Muwardi. Pada pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Suhud, S.K. Trimurti, serta Latif Hendraningrat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang besar bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai tanda lepasnya bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing. 2. Lahirnya negara Republik Indonesia. 3. Sebagai modal dalam menjalankan pemerintahan dan menjalankan hubungan dengan negara lain. 4. Sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia pada awal berdirinya negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.